Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tidak terasa bulan puasa sebentar lagi. Bulan puasa bukan sekedar rutinitas religi aja yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apakah puasa ini ada manfaatnya untuk kesehatan? Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan Prof. Dr. Ari, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Prof, ya, luar biasa ya? Iya, alhamdulillah. Nah Prof, sebentar lagi kan kita menghadapi atau menyambut bulan Ramadan, bulan puasa ya. Bukan sekedar rutinitas setiap tahun, tapi yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat kan, apakah ada manfaatnya untuk kesehatan? Ya. Tapi sebelum itu Prof, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat berpuasa? Ya. Jadi ya pertama mungkin kita ntar lagi ya, beberapa hari lagi kita akan, untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam akan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau dari sisi ini kan ibadah sebenarnya, tapi ternyata ada hikmah sehat. Apa yang sih yang terjadi kalau kita berpuasa? Kalau makna puasa ini kan memang kita tidak makan, tidak minum ya selama lebih kurang 13 jam. Jadi sejatinya ketika kita tidak makan, tidak minum, itu tubuh kan tetap harus beraktivitas. Ada metabolisme. Metabolisme. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh berusaha untuk mengeluarkan ya tenaga ya untuk menghasilkan tenaga tersebut dalam bentuk kalori kan. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa dari mulai kita sahur kan tadi. Misalnya kalau dia sahur itu kira-kira jam 4 ya. Sejatinya makanan itu akan bertahan di dalam lambung kita itu selama 6 jam kemudian, 7 jam kemudian. Sedangkan proses makanan, karbohidrat yang diserap ya, itu kalori itu paling bisa bertahan sekitar 10 jam. Jadi setelah itu tentu tubuh harus menghasilkan kalori. Ya. Yang terjadi adalah setelah itu adalah proses penghancuran lemak. Oke, nah itu prosesnya ya. Memang ada perubahan karena tidak ada intake dari luar betul, ya. Betul. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, ada manfaatnya nggak Prof untuk kesehatan? Ya, tadi nih yang jelas kalau secara teori mestinya orang yang berpuasa itu memang makannya dikurangin dari 3 kali menjadi 2 kali. Dengan kita mengurangi makan dari 3 kali 2 kali, sebenarnya asupan kalori menjadi berkurang. Dengan asupan kalori menjadi berkurang, maka berat badan lebih ringan ya, artinya kita bisa kontrol berat badan. Selanjutnya yang saya sebutkan tadi, otomatis juga proses penghancuran lemak juga menjadi meningkat. Kadar kolesterol juga menjadi relatif lebih turun. Orang-orang yang dengan kencing manis, misalnya tentu dengan kencing manis yang sudah terkontrol, ketika berpuasa apa yang terjadi, maka gula darahnya menjadi lebih relatif terkontrol gitu ya, karena dia tadi ada proses di mana jumlah asupan itu dikurangin gitu. Jadi overall secara mestinya orang-orang yang berpuasa dengan benar, yaitu mengurangi makan tadi, hidupnya akan lebih sehat. Di satu sisi orang berpuasa ini kan juga bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus, dia juga mesti meningkatkan ibadahnya. Banyak sholat sunnahnya ditingkatkan banyak. Nah, ini sebenarnya buat tubuh itu secara kejiwaan itu baik sekali gitu loh. Jadi psikisnya itu akan lebih baik, dia akan lebih tenang, mengendalikan diri. Nah, akhirnya baik secara fisik maupun secara psikis orang ini akan lebih sehat mestinya. Nah, itu kan ada yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya Prof. Tapi ada penyakit nggak yang disembuhkan karena puasa? Iya, yang jelas sakit mah. Jadi mesti saya sebutkan, pasien-pasien saya yang sakit mah itu menjadi lebih sehat ketika dia berpuasa. Kenapa? Karena sakit mah ini kan secara garis besar kita bagi sakit mah ini ada 2. Sakit mah yang fungsional, sakit mah yang organik. Sakit mah yang fungsional ini jumlahnya kira-kira prosentasenya itu kira-kira 60-70%. Jadi sebagian orang yang sakit mah itu memang mempunyai masalah fungsional. Kenapa ini terjadi? Umumnya mereka kenapa dia jadi sakit mah yang fungsional ini karena makannya tidak teratur. Tapi kalau dia berpuasa pasti dia makannya teratur pada saat sahur dan berbuka. Kalau dia tidak berpuasa, dia makan mungkin kadang-kadang dia bangun pagi pas jam 6 sebelum kerja, 6:30 makan pagi dulu misalnya kalau dia biasa makan pagi. Tapi lain waktu mungkin dia terlambat bangun, keburu-buru akhirnya nggak makan pagi. Makan siang, kebetulan pas on time mungkin jam 12 dia makan siang. Tapi bisa saja dia tidak on time, akhirnya baru makan siang jam 2, jam 3.
Malam kalau dia kebetulan makan pas tank jam 6 oke. Tapi berikutnya, nah ini ketidakteraturan makannya terjadi. Kemudian satu hal lagi, ini bicara soal ketidakteraturan, akhirnya menyebabkan sakit mah. Kemudian satu hal yang lagi, kalau kita tidak berpuasa itu makanan macam-macam kan kita konsumsi, coklat, keju, kopi juga mungkin berapa gelas, berapa kali sehari, berapa cangkir sehari. Kalau dia yang merokok, dia pakai rokok bisa sepanjang hari juga. Kalau dia berpuasa, kondisi-kondisinya akan lebih baik. Karena apa? Dia makannya teratur. Makan camilan coklat keju juga berkurang. Kemudian mungkin ngerokoknya juga berkurang. Nah, satu hal lagi, banyak kan orang-orang yang sakit mah ini juga faktor stres. Ya kan, marah-marah, ya kesel, ribut, apa macam-macam. Tapi kalau dia berpuasa, dia secara kejiwaan lebih tenang mestinya. Dia banyak meningkatkan ibadah, ya, kemudian dia juga mungkin lebih banyak merenung, ya, muhasabah, ya, kemudian juga baca Al-Quran. Jadi secara psikis dia akan lebih baik. Jadi itu sakit. Jadi salah satunya adalah sakit mah akan lebih sehat. Okay. Ada lagi faktor-faktor lain, hipertensi. Hipertensi. Ya, hipertensi kan juga sama. Mereka hipertensi kenapa? Karena tadi makannya nggak dijaga, asin-asin dimakan. Kemudian juga ya tadi pengendalian dirinya. Kalau dia berpuasa dia akan tekanan darahnya juga akan lebih terkontrol. Begitupun orang-orang yang dengan kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yang terjadi itu karena tadi dia tidak makan camilan itu sembarangan. Kalau dia berpuasa itu akan terkontrol. Kemudian yang obesitas, secara teori mestinya kalau dia berpuasa dengan benar berat badannya itu turun. Masih turun ya? Nah, Secara teori ya? Teori mestinya demikian ya. Nah, itu kira-kira banyak manfaat lagi. Belum lagi kita bicara soal karena pernah juga dinilai secara biokimia ternyata racun-racun di dalam tubuh kita itu juga radikal bebas kita itu akan berkurang kalau kita berpuasa. Di satu sisi akan terbentuk antioksidan. Itu juga sudah pernah diteliti dan memang menunjukkan hal tersebut. Jadi itu hal-hal yang secara manfaat puasa. Tapi sekali lagi saya mesti ingatkan, kita ini berpuasa bukan semata-mata untuk sehat. Kita berpuasa untuk ibadah. Nah, niat utama tetap ibadah, tapi bonusnya, ada hikmah, bonusnya nikmat sehat. Jangan dibalik. Setuju. Jadi memang utama kita adalah beribadah, otomatis juga sehat secara mental. Itu bonusnya sehat secara jasmani. Setuju ya? Nah, kalau berpuasa kan karena ada 12 jam kita tidak makan dan minum. Tapi adakah organ-organ dalam tubuh kita yang beristirahat, Prof? Dan itu baik nggak, Prof? Ya, jadi 13-14 jam kira-kira ya kita ya. Jadi 13-14 jam. Ya, jadi sebenarnya begini. Kalau kan makanan itu yang saya bilang tadi, kita sahur ya. Tapi kan juga dianjurkan kita sahur nggak boleh terlalu makanan yang berat. Nah, berarti makannya tidak simple lah ya. Nanti saya bilang tadi, makanan itu akan ada di lambung kita kira-kira sekitar 6-8 jam. Ya, setelah itu juga di dalam tubuh kita itu karbohidrat itu masih bisa digunakan tadi kira-kira 8-10 jam. Setelah itu ada proses lemak. Nah, kalau kita terus mengkonsumsi makanan, itu sebenarnya kan kerja liver, pankreas itu terus berproduksi, ya kan? Kalau pankreas kita tahu dia akan menghasilkan hormon, ya kan? Hormon insulin, ya kan? Kemudian juga enzim-enzim diproduksi. Kalau makanan terus bekerja terus. Nah, kalau kita lagi puasa tidak ada makanan, ini akan ada paling tidak dia akan slow down bekerja. Secara teori ketika organ-organ ini diistirahatkan, maka ini memberikan kesempatan organ ini untuk melakukan regenerasi, perbaikan sel-sel dalam tubuh kita itu. Disitulah makanya makanya salah satu bahwa dalam tanda petik diistirahatkan karena sejatinya tetap bekerja itu memberi kesempatan mereka untuk recovery lah. Gitu loh. Jadi itulah makanya tadi banyak ada organ-organ seperti itu. Berarti dalam arti baik ya. Dalam arti baik, betul, dalam arti baik ya. Kemudian juga kita tahu bahwa jantung kita ya kan kalau kita makan, kita ini aktif kan jantung akan bekerja lebih berat misalnya kan. Tapi kalau kita ini sedang beristirahat tapi kurang makannya berpuasa lebih tenang, tidak jadi juga memberikan kerja jantung juga berkurang, beban kerja jantung jadi berkurang. Jadi secara keseluruhan
ada masanya kita berpuasa, memberi kesempatan organ-organ inti untuk mengurangi aktivitasnya, tapi di satu sisi memberikan kesempatan organ ini untuk melakukan regenerasi. Setuju banget, setuju banget. Jadi dalam arti baik Ya, sebenarnya. betul. Oke, nah Prof, saya tertarik banget mengenai lemak, Iya, pembakaran iya, lemak iya, saat iya. puasa ini. Mungkin pemirsa juga, apalagi yang melaksanakan diet ataupun saya mau Iya, turun badan pada iya, saat puasa, iya, iya. di samping beribadah ya tugas Iya, utama iya. ya. Yang menjadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah, kapan sih waktunya pembakaran lemak itu pada saat Ya, puasa? Nah, jadi kebetulan ini saya pernah melakukan studi mengenai hal ini dan juga sudah dipublikasi di jurnal internasional untuk melihat nih dampak kalau orang berpuasa itu bagaimana massa lemaknya, kemudian proteinnya dan juga berat badannya gitu ya dan ininya. Nah ternyata dari studi yang saya lakukan itu, ini orang-orang yang berpuasa ternyata kadar lemaknya itu turun. Nah, jadi kita bisa bilang memang kalau secara teori nih kira-kira kalau kita makan tadi ya, itu kalau kita udah mulai berpuasa, karbohidrat masih ada, dia akan bertahan mungkin kira-kira 10 jam. Setelah itu apa yang terjadi? Tubuh kan perlu kalori. Akhirnya terjadi pembakaran, perlu energi. Akhirnya perlu energi, akhirnya dibakarlah lemak-lemak dalam tubuh kita ini. Nah, disitulah kira-kira makanya tadi riset kami menunjukkan bahwa terjadi proses penurunan kadar lemak tubuh. Tapi yang menarik adalah proteinnya itu tetap normal. Kenapa? Karena puasa kita itu hanya 13-14 jam. Tapi kalau puasa kita lebih dari 24 jam, misalnya yang terjadi pada orang-orang yang mogok makan misalnya, itu otot-ototnya juga turun juga. Kenapa? Karena proteinnya nah, alhamdulillah dengan berpuasa ini tidak sampai protein yang dihancurkan, hanya batas lemak. Lemak dihancurkan, itu tujuan kita untuk mengontrol yang diet ya. Ya, untuk yang diet memang tujuannya adalah kan fat burn kan, bakaran lemak. Jadi itulah kira-kira pada saat itu ya. Jadi memang lemak adalah cadangan energi ya. Ya, betul. Jadi pada saat kalori dari makanan sudah tidak ada, berarti tubuh menggunakan lemak tadi ya. Oke Prof, terakhir nih bagi pemirsa di rumah nih, tips bagaimana kita menyambut bulan puasa dan menjalankan bulan puasa, tentu saja yang baik untuk kesehatan, Prof. Ya, jadi sekali lagi puasa buat masyarakat kita ini merupakan untuk yang berpuasa untuk masyarakat muslim ini kesempatan untuk kita tentu dari sisi ibadah tetap ibadah, kita ingin mendapatkan pahala ya dan lain-lain. Tapi dari sisi fisik ini kesempatan kita untuk benar-benar kita bisa lebih sehat setelah menyelesaikan puasa ini. Tapi tentu ada tipsnya tadi. Jadi sekali lagi konsep berpuasa ini adalah mengurangi makan. Oleh karena itu tetap yang biasa kita makan 3 kali harus tetap jadi makannya tetap berkurang menjadi 2 kali. Maksudnya bagaimana? Ya makan pagi tadi ya tetap makan pagi, porsi makannya seperti itu kan, pagi biasanya kita nggak banyak. Yang makan siang kita berarti skip makan siangnya. Nah makan malam ya makan malam pas saat berbuka tersebut itu tadi. Kemudian ya selama kita berpuasa ini kita tetap beraktivitas. Jadi nggak boleh cuma tiduran doang, nggak boleh. Tetap beraktivitas, tapi tentu aktivitas yang jangan sampai menguras tenaga kita. Ya itu yang penting. Kemudian juga tetap pada saat kita sahur ya, kemudian juga tadi buka sampai sahur itu jumlah air yang dikonsumsi tetap cukup. Diusahakan sekitar 8 gelas dalam proses mulai berbuka sampai dengan kita menjelang sahur lagi. Jadi minum mesti cukup. Kemudian hal yang lain adalah kita benar-benar harus melaksanakan ibadah-ibadah tambahan tadi. Karena ibadah-ibadah ini akan membuat psikis kita akan lebih sehat gitu. Yeah. Jadi itu kira-kira ini. Jadi jangan sampai kita tidak mendapat hikmah sehat berpuasa karena kita tidak memperhatikan bagaimana kita berpuasa dengan baik. Iya, mumpung bulannya memang kita fokus untuk menjalankan ibadah, tapi ya mumpung juga kita menjaga kesehatan. Betul. Ya, Prof, setuju ya. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sehat selalu ya. Terima kasih. Oke. Nah, pemirsa, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita selama 1 jam di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Semoga apa yang kita sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.